Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami semua anak-anak-Mu ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu saat ini. Kami mau menantikan lawatan-Mu ya Tuhan, lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, atau anak-anak Allah yang pada akhirnya nanti akan diakui di hadapan Allah Bapa di sorga dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, hal itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Artinya sekalipun kita mengaku kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita tahu di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, tetapi kita harus mengerti ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau ketika kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, itu artinya ada harga yang harus kita bayar. Jadi menjadi anak-anak Allah itu sekali lagi bukan tanpa syarat, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Kita harus barter, saudaraku. Kita harus berani menukar kehidupan kita yang lama. Kita tinggalkan dan kita mengambil kehidupan yang baru, yaitu mengenakan hidupnya Kristus. Lalu kita hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini harga yang harus kita bayar. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-13, kita baca mulai ayat yang ke-44, sampai ayatnya yang ke-46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, dari perumpamaan ini, kita bisa mengerti bahwa untuk bisa diterima di dalam kerajaan sorga, maka ada yang harus kita lepaskan. Artinya begini, kita tidak bisa hidup menikmati dunia ini, lalu nanti ketika kita berada di balik kematian, kita secara otomatis akan masuk di dalam kerajaan sorga. Itu tidak mungkin. Karena kalau kita hidup menikmati dunia ini, kita bersahabat dengan dunia ini, kita bercinta dengan dunia ini, itu berarti kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Kita menjadikan diri kita musuh Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita mengerti bahwa untuk bisa diterima di dalam kerajaan sorga, berarti kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Tidak boleh sama sekali terikat dengan dunia ini. Barternya seperti itu, saudaraku. Pertukarannya seperti itu. Ingat, anugerah yang kita terima itu memang cuma-cuma, tetapi cara dan proses menerima keselamatan itu tidak gratis. Karena firman Tuhan juga katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu berarti kita tidak berjalan menuju kerajaan sorga. Orang yang tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saya katakan sekali lagi, ia tidak berjalan menuju kerajaan sorga.
Mengerjakan keselamatan berarti harus barter. Tinggalkan dunia dan lakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena tidak ada cara lain. Mengerjakan keselamatan itu hanya ada satu cara. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus memilih untuk melepaskan kehidupan kita yang lama. Firman Tuhan katakan apa tadi? Ketika orang itu menemukan harta yang terpendam, karena ia tahu harta ini berharga, ia rela pergi menjual segala miliknya, lalu membeli ladang itu. Kerajaan sorga seperti itu, saudaraku. Kita harus berani melihat bahwa betapa berharganya, betapa bernilainya, bila pada akhirnya kita bisa diterima menjadi anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Kita bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Itu sangat bernilai tinggi, lebih bernilai dari dunia ini dengan segala isinya. Apalagi ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini akan hangus di dalam nyala api. Lalu kita mau mengharapkan apa dari dunia ini? Kalau kita tidak mau barter, kalau kita tidak mau menukar kehidupan kita yang lama, lalu mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidupnya Kristus, maka kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa kerajaan sorga itu adalah harta yang terpendam, kalau kita mengerti bahwa kerajaan sorga itu adalah mutiara yang paling indah, maka kita harus berani untuk menukarnya dengan segala sesuatu yang kita miliki. Oleh sebab itu, mari tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kenakan hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja. Sebab orang yang tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, berarti ia tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa betapa berharganya, betapa bernilainya anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi supaya anugerah keselamatan itu bisa menjadi nyata di dalam kehidupan kita, maka kita harus berani meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus berani untuk melepaskan persahabatan kita dengan dunia, percintaan kita dengan dunia. Lalu kita mengambil hidupnya Kristus, kenakan gaya hidup Kristus. Lalu kita berjalan mengikuti jejak hidupnya Kristus, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Supaya pada akhirnya ketika berada di balik kematian, kita bisa diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami dibuat mengerti bahwa kami tidak bisa hidup untuk menikmati dunia ini dan berharap akan tetap diterima di dalam kerajaan-Mu. Karena kami harus memilih melepaskan dunia ini dan hanya hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus Tuhan memampukan kami supaya dalam sisa umur hidup kami, sepanjang hari-hari hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena firman-Mu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.